Kita awali kabar merah putih pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas jajaran kabinet dan pejabat negara yang bandel dan menghalangi kebijakan pro rakyat. Presiden menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintah yang bersih, bebas dari penyelewengan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan hari lahir ke-102 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu malam. Saat menyampaikan pidato, Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh instansi bekerja dengan bersih. Presiden menegaskan dirinya tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Ia akan menindak siapapun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet merah putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Berdiri. Presiden Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengkoreksi diri demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal isu reshuffle kabinet usai 100 hari masa kerja di bawah pemerintahannya. Prabowo menegaskan dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Hal ini disampaikan Presiden usai menghadiri puncak acara hari lahir ke-102 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Ya, oke. Terima kasih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu pangkalan LPG 3 kg di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi, Wapres menyaksikan langsung masyarakat membeli gas dari truk distribusi. Wapres menekankan pentingnya distribusi LPG yang tertib dan adil untuk menghindari kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Ia juga berharap kebijakan tata kelola LPG subsidi bisa dijalankan sesuai aturan sehingga menutup celah penimbunan yang menimbulkan gangguan pasokan dan gejolak di pasar. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI mengecek langsung pangkalan LPG 3 kg di Jakarta. Guna memastikan tidak ada lagi antrean masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kg, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI mengecek langsung pangkalan LPG 3 kg di Jakarta. Dasko dan rombongan mengecek 2 titik pangkalan yang berada di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Slipi, Jakarta Barat. 2
Dua lokasi pangkalan yang letaknya cukup berdekatan tersebut berjarak sekitar 2,3 km dari Kompleks Parlemen Jakarta. Tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan, dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar. Dari peninjauan itu, Dasko mengatakan bahwa pangkalan tersebut menjual LPG 3 kg seharga Rp16.000 per tabung, sedangkan di tingkat subpangkalan dijual seharga Rp19.000 per tabung. Dari Jakarta, Margareta Novita, Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pimpinan Komisi 12 DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang mengizinkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg. DPR berharap keputusan Presiden tersebut bisa membuat distribusi gas LPG 3 kg kembali lancar. Komisi 12 DPR RI angkat bicara mengenai kepastian aturan sistem perizinan jual gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Dalam konferensi pers di gedung DPR, Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Sugeng Suparwoto menjelaskan, pihaknya mendukung langkah dari Menteri SDM untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun DPR menyayangkan kurangnya persiapan untuk menjalankan aturan tersebut dengan memotong mata rantai yang paling ujung. Lebih lanjut, Komisi 12 memuji langkah cepat Presiden Prabowo Subianto karena mengizinkan kembali para pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg dengan menjadi subpangkalan. Itu kurang lebih sekitar 600.000 barel per day. Dan akhirnya koreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer hanya diformalkan fungsinya menjadi subpangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Itulah fungsi nanti subpangkalan, itulah yang mengidentifikasi sekaligus pembelinya. Jadi kita terima kasih bahwa telah dipulihkan kembali oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru dalam utamanya 3 hari terakhir ini, insya Allah mudah-mudahan sudah kembali normal. DPR kemudian meminta Kementerian SDM untuk segera memproses administrasi bagi para pengecer yang akan dijadikan subpangkalan agar harga LPG 3 kg yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal. Dari Jakarta, Fatima Albar, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai pada 10 Februari mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Program ini diharapkan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta secara bertahap. Menurut Budi, program ini mencakup seluruh golongan dari mulai bayi yang baru lahir hingga lansia. Namun pemeriksaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Pemerintah akan menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk tempat cek kesehatan gratis. Untuk yang sudah di atas 40 ada screening cancer, terutama yang 4 besar ya. Kanker payudara sama serviks itu untuk wanita, kan ini pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki itu paru dan kolorektal ya, kolon. Nah itu kira-kira seperti itu. Mungkin yang baru-baru misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa tuh mulai anak sekolah SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatannya terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi, gangguan jiwa. Jadi itu kita screening juga. Anda kembali bersama kami di Kabar Merah Putih.
Pemirsa, Kemenko Polhukam berhasil menindak 6.187 aktivitas penyelundupan barang ekspor maupun impor dalam 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih. Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan sebanyak 351 pelabuhan tikus yang menjadi jalur penyelundupan sudah teridentifikasi. Adapun penyelundupan diantaranya produk ilegal berupa tembakau, tekstil, garmen, minuman keras, barang elektronik, mesin, tanaman, hingga satwa dilindungi dengan total nilai 4,06 triliun rupiah. Lokasi penindakan terbanyak di wilayah pelabuhan yang mencapai 49%. Jalur tikus di sepanjang Sumatera bagian timur itu sudah terpetakan oleh kita. Makanya tadi Satgas kita tambah, ada Satgas darat khusus yang menangani nanti di perbatasan darat. Satgas laut itu di perbatasan laut, utamanya di wilayah Sumatera bagian timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi kesiapan arus mudik 2025. Rakor dilakukan bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, dan pemangku kebijakan terkait. Dalam rakor tersebut membahas sejumlah aspek mulai dari pengaturan arus lalu lintas hingga diskon harga tiket transportasi pada periode mudik Lebaran 2025. AHY mengaku akan mengupayakan penurunan harga tiket untuk moda transportasi termasuk pesawat pada periode Lebaran 2025 seperti libur Nataru 2024 lalu. Arus mudik Lebaran tahun 2020. Yang paling penting kita ingin memastikan infrastruktur dasarnya, infrastruktur jalan-jalan juga kondisinya baik, sehingga aspek keselamatan penumpang termasuk pengemudi, pengguna kendaraan, berbagai moda sekali lagi itu juga diutamakan. Tapi aspek kenyamanan termasuk juga sampai terlalu lama berada di jalan ini juga kita optimalkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah keterjangkauan atau harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang kita siapkan dari sekarang. Kita berusaha agar berbagai moda transportasi ini juga ada pengurangan atau ada diskon ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memanggil para pihak terkait usai terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Budi pun menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelidiki adanya dugaan kelalaian. Akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Jadi kami tidak akan bosan-bosannya, aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya, supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan yang khususnya para pengendara, juga kepada para pengguna kendaraan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Menhub, tapi ini kan kalau pada saat kejadian seperti ini ya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat penegak hukum, Bapak. Jadi upaya-upaya seperti KIR dan segala macam itu sudah kami lakukan, dan itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu adalah layak jalan. Namun demikian bahwa ketika terjadi kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum, apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau satu dan lain halnya.
Pemirsa, Kementerian Perdagangan bersama Badan Keamanan Laut dan Badan Intelijen Strategis TNI berhasil mengamankan 1.663 koli impor pakaian tekstil dan pakaian bekas ilegal pada Januari 2025. Total nilai pakaian tekstil ilegal yang disita mencapai 8,3 miliar rupiah. Inilah ribuan koli impor tekstil ilegal yang telah dibawa ke kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta. Sebelumnya, barang ilegal asal Cina itu disita dari 2 lokasi, yaitu Surabaya, Jawa Timur dan Subang, Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, barang-barang ilegal itu masuk melalui Kalimantan. Penggerebekan pertama dilakukan pada 13 Januari 2025 di salah satu gudang di Jalan Kalimantan Baru, Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi tersebut, petugas gabungan menemukan 463 koli balpres tekstil ilegal. Dan penggerebekan kedua dilakukan pada 30 Januari lalu di kapal KMP Ferindu 5 asal Pontianak yang membawa 3 truk berisi 1.200 koli balpres tekstil ilegal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Total nilai pakaian tekstil ilegal yang disita ini mencapai 8,3 miliar rupiah. Yaitu produk tekstil yang diduga ilegal, di mana diduga berasal dari Cina melalui Kalimantan. Jadi masuknya melalui Kalimantan. Pengawasan dilakukan di 2 lokasi dan perkiraan nilai barang pengawasan sebesar 8,3 miliar rupiah berupa balpres asal impor yang berisi pakaian bekas, pakaian baru dan kain gulungan yang diduga ilegal sebanyak 1.663 koli. Menurut Mendak, barang ilegal tersebut bisa menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Atas penindakan pakaian tekstil dan pakaian bekas ilegal ini, Kementerian Perdagangan akan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Kerjasama tersebut dalam bidang pengembangan sektor usaha dan pengembangan sumber daya manusia dunia pendidikan di kampus. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia terus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga termasuk dengan perguruan tinggi untuk peningkatan sumber daya manusia. Kali ini Kadin Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI Bandung. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepahaman atau MOU oleh kedua belah pihak. Dengan kerjasama tersebut, Kadin dan PT Pos berharap bisa berkolaborasi dalam pengembangan bisnis yang ada di PT Pos maupun Kadin. Sementara itu, ULBI dengan Kadin diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia, pemberian beasiswa, magang bersama, serta sertifikasi. Kami dengan Kadin, PT Pos dengan Kadin tentu saja seperti teman-teman ketahui bahwa memang PT Pos Indonesia kan core bisnisnya ada di kurir, logistik, jasa keuangan, kemudian kami juga punya aset properti yang luar biasa banyak, sehingga itu bisa menjadikan kolaborasi antara kami di Pos Indonesia dengan di Kadin. Sementara ULBI sendiri dengan Kadin yaitu tadi peningkatan sumber daya manusia, kemudian magang bersama, kemudian ada beasiswa juga, sertifikasi, kemudian workshop, seminar dan sebagainya. Lebih kepada kerjasama lebih kepada pembinaan UMKM ya di Indonesia, di mana kita tahu Pos ini kan punya sarana dan jaringan yang cukup luas di Indonesia, bukan hanya nasional ya, tapi juga internasional. Jadi sangat mendukung sekali dalam pengembangan pelaku UMKM di Indonesia. Nah, dari sisi akademisi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, kita kerjasama dalam hal bidang pengabdian masyarakat. Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Andindia Bakri tidak hanya melakukan peningkatan kerjasama di bidang UMKM dan pendidikan.
tapi juga di bidang dunia usaha lainnya termasuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perkebunan dengan cara melakukan pembinaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Industri logistik di Indonesia. Sebagai penutup, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, mendukung langkah pemerintah untuk memudahkan masyarakat mengakses gas LPG. Menurut Anindya Bakri, hal pertama yang paling dikedepankan yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik. Saat ini Kadin Indonesia bersama pemerintah berupaya agar subsidi bisa didanai secara sehat. Neraca perdagangan juga diupayakan surplus untuk membiayai subsidi. Dan ini adalah suatu seni lebih daripada ilmu untuk mencari equilibriumnya. Tapi Pak Presiden telah memutuskan dan saya rasa bijak untuk istilahnya membiarkan para pengecer atau pelanjutannya, karena yang penting masyarakat itu bisa mendapatkan sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, tugas daripada pemerintah dan juga tentunya Kadin mendukung ialah bagaimana supaya subsidi ini bisa didanai dengan sehat. Nah, ini yang tadi kita bicara, yang paling penting ialah bagaimana meningkatkan investasi dan juga neraca perdagangan sehingga surplus dan kita bisa membiayai semua. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Indonesia secara tegas menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Gaza keluar Palestina. Indonesia meyakini konflik Timur Tengah hanya bisa diselesaikan dari akar permasalahannya, yaitu kependudukan ilegal berkepanjangan oleh Israel. Berikut pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Sumirat. Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh solusi dua negara, two-state solutions, berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia juga kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. Indonesia dalam hal ini kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan, saya ulangi, satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal dan perkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Sejumlah menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih menyambut baik instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno hingga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko turut merespon instruksi tersebut. Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran hingga 306 triliun rupiah. Instruksi ini disambut baik jajaran di Kabinet Merah Putih seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan efisiensi anggaran sudah diputuskan dan dirapatkan dalam sidang kabinet. Efisiensi anggaran itu kan sudah diputuskan dan sudah dirapatkan di sidang kabinet. Terima kasih. Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut efisiensi anggaran tidak akan mengganggu fungsi dan kerja pemerintahan. Nantinya anggaran hasil efisiensi bisa dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pratikno juga memastikan anggaran untuk penanggulangan bencana tetap ada, seperti dana siap pakai yang ada di BNPB. Ya baguslah bagi kita, kemudian birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras untuk menyisir, melakukan efisiensi, bahwa kemudian setiap operational cost birokrasi kita kurangi, jadi kita dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Budiman Sujatmiko mengatakan efisiensi sebagai langkah tepat untuk mencegah kebocoran anggaran dan bisa dialihkan ke program yang lebih substantif.
Pihaknya akan berhemat dengan cara mengurangi biaya perjalanan keluar kota, menggunakan jalur darat saat berkunjung di Pulau Jawa hingga menginap di rumah penduduk bukan di hotel. Ini langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto setelah menginstruksikan menteri terkait untuk menelisik kebocoran tumpang tindih anggaran, dan memang ditemukan angka sekitar 300 triliun tiap tahun, yang kebanyakan memang beberapa untuk anggaran double, penggandaan anggaran, kemudian beberapa kegiatan seremonial yang menurut Pak Presiden sudah dijelaskan bahwa itu bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih substantif. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025. Prabowo meminta kementerian dan lembaga terkait melakukan efisiensi anggaran untuk menopang sejumlah program strategis. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan sosialisasi rancangan instruksi Presiden tentang pendayagunaan penyuluhan pertanian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka percepatan swasembada pangan. Sosialisasi rancangan instruksi Presiden tentang pendayagunaan penyuluhan pertanian dilakukan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Pekanbaru Riau. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penyuluh dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Kepada rekan-rekan penyuluh dari kabupaten, provinsi, untuk kemudian Dengan adanya Inpres ini, kewenangan penyuluh pertanian yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi akan dialihkan ke Kementerian Pertanian. Perubahan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan para penyuluh, sehingga strategi pertanian dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Di 12 kabupaten dan kota. Sosialisasi terkait Inpres penyuluhan, bagaimana keputusan Presiden untuk mengoptimalisasi tujuan beliau atau rencana beliau, target beliau, prioritas beliau di pemerintahan 5 tahun ini adalah swasembada pangan. Maka salah satu keputusan yang diambil adalah mengeluarkan instruksi Presiden terkait tata kelola penyuluhan. Penyuluh pertanian dianggap sebagai ujung tombak sektor pertanian yang memegang peran penting di dalam meningkatkan produktivitas petani. Melalui kebijakan ini, penyuluh pertanian diharapkan mendapat pembekalan yang lebih baik terkait metode tanam, pemilihan musim, hingga penggunaan pupuk yang tepat. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar menarik lainnya, pemirsa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mencoba berangkat ke kantor dari Bogor ke Jakarta menggunakan transportasi umum kereta. Menurut Bima Arya, transportasi publik bisa pejabat gunakan dalam kondisi cukup waktu dan tak terburu-buru. Supaya pejabat itu naik transportasi publik ke kantor. Saya mau coba, kalau dari Bogor sampai kantor itu berapa lama? Naik Grab dari rumah, nyambung pakai kereta. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mencoba transportasi publik dari rumahnya di Bogor, Jawa Barat, menuju ke kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat. Momen itu, Bima Arya bagikan di media sosial miliknya. Kereta jalan. Ditemui saat menghadiri acara di Kota Tangerang Selatan, Banten, Bima Arya menyampaikan sudah terbiasa menggunakan transportasi umum, bahkan sejak masih menjadi dosen dan juga saat menjabat menjadi wali kota Bogor. Tentu saja hal ini dilakukan dalam situasi tidak terburu-buru dan cukup waktu. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Nggak ada masalah, sejauh waktunya memungkinkan dan memang lebih hemat, lebih efisien, nggak ada masalah. Buat teman-teman yang memang dari dulu juga saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anchor anak kereta ya, atau jadi rocker rombongan kereta, itu pasti udah biasa. Ya dulu kita pun begitu, dari Bogor ke Jakarta ngajar di Paramadina, kadang naik bis, nyambung metro mini, kadang naik kereta, nggak masalah begitu. Tapi lebih kepada sebetulnya situasinya saja. Kalau waktunya memungkinkan aman. Ya, tapi misalnya kalau giatnya itu mepet, ya saya paham kadang-kadang teman-teman kabinet itu kan ada koordinasi di kementerian lain itu bisa 3 atau 4 terburu-buru. Nah itu agak sulit kalau naik mobil umum. Tapi kalau pagi-pagi punya spare waktu, jam 9 baru mulai giat, rasanya mungkin ke kantor naik transportasi publik.
sekali lagi tergantung rumahnya di mana, targetnya kemana. Ada jalur-jalur yang sudah nyaman, yang sudah terintegrasi. Tapi saya paham juga kalau agak repot. Ya, karena tergantung, mungkin rumah tinggalnya belum terintegrasi, belum terjangkau sepenuhnya gitu. Tapi bagi yang sudah masuk dalam sistem yang terintegrasi antar moda, nggak masalah. 759, sekitar 2 jam sampai kantor di Bogor. Bisa lebih cepat kalau ke stasiunnya, nyampainya lebih cepat. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Kami kembali untuk Anda. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan istri Selvi Ananda menghadiri pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara Inacraft 2025 di Jakarta International Convention Center Rabu kemarin. Pameran ini adalah upaya untuk mewujudkan misi Presiden Prabowo Subianto mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Wakil Presiden dan istri meninjau stand-stand pameran dan disambut antusias oleh para pelaku usaha. Gibran menyoroti pentingnya inovasi berkelanjutan serta kolaborasi lintas komunitas untuk mendukung perkembangan dunia kerajinan dan budaya. Dalam jangka panjang dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi produk-produk UMKM Indonesia dan mendatangkan kesejahteraan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memantau program makan bergizi gratis di Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Pasir Kaliki Mandiri 2, Kota Cimahi. Ia dan rombongan masuk ke salah satu kelas untuk melihat menu makanan bergizi gratis yang sedang disantap siswa. Para siswa terlihat dengan lahap menyantap menu yang disajikan yang berupa nasi, ikan, sayur, buah, dan susu. Panglima pun sempat berbincang dengan sejumlah siswa. Ia juga membagikan bingkisan untuk siswa-siswi di salah satu kelas. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital membuat video animasi unik untuk mengkampanyekan program makan bergizi gratis. Inilah video animasi Presiden Prabowo Subianto yang datang membawakan makan bergizi gratis ke sekolah. Dalam video berdurasi sekitar 34 detik itu, Presiden Prabowo selain memberikan makan bergizi gratis kepada siswa dan siswi, juga mengajak mereka berdoa bersama sebelum makan. Video ini dibuat untuk mengajak masyarakat mendukung program makan bergizi gratis. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas jajaran kabinet dan pejabat negara yang bandel dan menghalangi kebijakan pro rakyat. Presiden menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan hari lahir ke-102 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu malam. Saat menyampaikan pidato, Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh instansi bekerja dengan bersih. Presiden menegaskan dirinya tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Ia akan menindak siapapun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel,
siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Berdiri. Presiden Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengkoreksi diri demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Adin Hudayat, TV One mengabarkan.